Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pencinta ilmu dan pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap masih dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi santapan malam rohani pada malam hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, saya ingin menyampaikan pesan hikmah dari Ibnu Athaillah dengan tema andaikan Allah tidak tampak di alam ini, maka tidak akan ada pandangan yang tertuju padanya. Tema itu saya sarikan dari kalimat Ibnu Athaillah sebagai berikut. Laula zuhuruhu fil mukawwanati ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsarin walau zaharat sifatuhu idmahallat mukawwanatuh. Laula zuhuruhu fil mukawwanati ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsarin walau zaharat sifatuhu idmahallat mukawwanatuh. Arti dari kalimat hikmah Ibnu Athaillah itu adalah, andaikan Allah tidak tampak di alam, maka tidak akan ada pandangan yang tertuju kepadanya. Andaikan sifat-sifatnya terlihat, pasti alam menjadi lenyap. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya alam ini adalah wujud adanya Allah. Bumi ini ada karena ada Allah. Adanya langit karena ada Allah. Adanya dunia dan isinya karena ada Allah. Adanya manusia karena ada Allah. Adanya gunung karena ada Allah. Adanya daratan karena ada Allah. Adanya lautan karena ada Allah. Semua yang ada di alam ini ada karena ada Allah. Adanya segala sesuatu di alam ini karena Allah yang mengadakannya, karena Allah yang menciptakannya. Orang-orang yang kafir, para pendengar, para penonton, demikian juga orang-orang musyrik sekalipun, kalau ditanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Maka mereka pasti menjawab, yang menciptakan mereka adalah Allah. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam beberapa ayat. Di antaranya adalah di dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 61. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakharas samsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yu'fakun.
Kata Allah, dan sesungguhnya jika kamu, wahai Muhammad, menanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Dan yang menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka menjawab, Allah. Maka betapalah mereka dipalingkan dari jalan yang benar. Di ayat lain misalnya dikatakan di surah Al-Ankabut ayat 63. Allah menyatakan, wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunallahu qulil hamdulillahi bal aktsaruhum la yaqilun. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menyatakan bahwa dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya? Itu ditanyakan kepada mereka yang kafir dan musyrik. Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang ada di alam ini adalah penampakan dari wujud Allah. Segala wujud yang ada di alam ini menunjukkan wujud adanya Allah. Karena itulah Ibnu Athaillah berkata, andaikan Allah tidak tampak di alam, maka tidak akan ada pandangan yang tertuju kepadanya. Lalu Syekh Abdullah Asy-Syarqawi menjelaskan, sekiranya bukan karena penampakan Allah di alam wujud ini, maka tidak akan ada pandangan yang tertuju kepadanya. Jika tidak ada, tentu pandangan itu tidak akan pernah melihat wujudnya. Segala wujud yang ada di alam ini tidak lain hanyalah pinjaman Allah semata. Abdullah Asy-Syarqawi selanjutnya menjelaskan dengan mengumpamakan penampakan Allah di alam ini diumpamakan dengan pantulan matahari di dalam lentera kaca. Karena pada hakikatnya alam semesta ini tidak ada dan tidak terwujud. Allah tampak kepada kita di balik hijab alam semesta ini. Allah tidak menampakkan dirinya secara langsung di alam ini. Penampakan Allah di balik hijab itulah yang membuat alam semesta ini berwujud dan semua pandangan tertuju kepadanya. Kalau penampakan Allah tidak ada di alam semesta ini, niscaya alam ini lenyap dan musnah, dan tidak satu pun pandangan yang melihatnya. Allah tidak boleh menampakkan dirinya di alam ini. Kalau Allah menampakkan dirinya secara langsung di alam ini, maka alam ini hancur dan musnah. Hal ini seperti yang digambarkan di dalam kisah Musa, di mana Musa meminta kepada Allah menampakkan diri. Lalu Allah memenuhi permintaan Musa. Lalu Allah menampakkan dirinya di suatu gunung. Lalu Allah menunjukkan kepada Musa untuk melihat kepada gunung itu. Ketika melihat gunung itu, ketika Musa melihat gunung itu hancur. Hal ini dikatakan di dalam Al-Quranul Karim dalam surah
Al-A'raf ayat 147. Di mana Allah mengatakan, tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman kepadamu. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnu Athaillah bahwa andaikan sifat-sifatnya terlihat, pasti alam ini menjadi lenyap. Hal ini yang dinyatakan oleh ayat di atas, bahwa sekiranya sifat-sifat Tuhan itu terlihat, seluruh alam ini akan hancur luluh, bahkan tidak akan ada wujud di alam ini, dan tidak ada yang melihatnya. Syekh Abdullah Asy-Syarqawi mengatakan, hijabnya Allah adalah api. Sekiranya hijab itu terbuka, Allah akan membakar semua yang ada di alam ini. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah, itulah wujud Allah berada di balik hijab. Hijabnya adalah dunia ini. Sekiranya Allah menampakkan diri di alam ini, maka sebenarnya alam ini akan hancur, dan itu berarti alam ini sebenarnya tidak ada. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.